potensi keberuntungan Anda di tahun ini memang diramalkan meningkat. Hubungan dengan relasi justru harus makin ditingkatkan. Niscaya potensi Anda akan berkah. Keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka merupakan kata kunci tahun kelinci air yang patut Anda waspadai. Para juragan, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, Anda yang berusia ular sebaiknya menyeksamai hal tersebut. Jangan sampai Anda kemudian terperangkap oleh keyakinan yang semu tadi. Karena keyakinan yang semu, apalagi kemudian didera oleh rumor-rumor yang menyesatkan, di mana Anda begitu khawatir dan semakin khawatir terhadap kecenderungan, terhadap kemungkinan adanya resesi di tahun 2023. Padahal kalau Anda telah menyeksamai video resesi ini solusinya, hal itu tidak berkepantasan terjadi kepada Anda. Untuk menghilangkan segala keyakinan yang bersifat semu tadi, saya mau mengajak Anda untuk membuka buku ramalan tahun kelinci air halaman 73. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, tentu saja tidak perlu khawatir karena saya akan membacakannya untuk Anda. Keliru, skeptis, pesimis dibiarkan mencekal benak. Seperti apa yang tadi disampaikan di awal, kalau Anda yakinnya semu, maka Anda akan dilanda oleh perasaan skeptis dan pesimis. Dan tentu saja ini akan merancukan pemikiran dan naluri bisnis Anda. Karenanya Anda patut mengubah segala hal yang bersifat negatif destruktif tersebut menjadi sesuatu yang optimis, sesuatu yang bersikap membangun, yang bersifat positif, Nah, untuk itu Anda harus menghindari kecenderungan buruk Anda, karakter emosi yang dilanda oleh kemarahan yang sewaktu-waktu bisa mencuat tanpa Anda sadari. Semakin Anda mudah terusik oleh kemarahan, maka sikap optimis tadi dikhawatirkan berubah menjadi pesimis, atau bahkan pesimistisnya menjadi semakin mendalam. Karenanya Anda patut menjaga hal itu dan menggelorakan asa, harapan, ambisi Anda. Yang penting Anda tidak bersikap berkaca, Jangan bersikap sok aksi, Terlebih mengingat bahwa potensi keberuntungan Anda di tahun ini memang diramalkan meningkat. Kalau pada tahun macan yang lalu peringkat keberuntungan Anda pada posisi kelima, maka di tahun kelinci air ini meningkat luar biasa. Rezeki Anda diramalkan akan berada pada level yang kedua. Dari kelima meloncat hingga kedua, luar biasa signifikan. Ini bisa terjadi kalau di masa yang lalu, di tahun yang lalu, Anda tidak bersikap asalan, apalagi hantam kromo. Jadi masa lalu Anda yang bersikap atau bersifat hantam kromo tidak juga merupakan suatu yang terlambat apabila sekarang Anda kendalikan dengan baik dan benar,
Karenanya gelorkan asa asal jangan berkacak. Nah, kalau demikian maka keselarasan ya akan terwujudkan dan segala hal yang bersifat jelek tadi akan terbuyarkan dengan sendirinya. Dengan terbuyarkannya yang jelek tadi, maka harapan dan ambisi Anda akan menemui jalan yang berkelancaran. Buka mata dan telinga, rebut prospek segerobak. Wah, luar biasa. Rupanya prospek Anda dibandingkan tahun lalu itu meningkat sangat signifikan. Ya, potensi Anda tentu saja luar biasa. Ya, apalagi kalau Anda sikapi dengan kecermatan pula. Hindari perseteruan. Ya, Anda diminta untuk tidak berseteru. Kenapa? Karena seperti tadi di awal sudah disampaikan, Anda gampang terpancing oleh kemarahan. Nah, oleh sebab itu ingat dan ingat, jangan terpancing marah apalagi berseteru. Ya, hindari perseteruan. Ya, relasi pun tak pantas tercampakkan. Dengan kata lain, hubungan dengan relasi justru harus makin ditingkatkan. Niscaya potensi Anda akan merekah. Rezeki pun akan makin membludak. Luar biasa. Nah, berkaitan dengan aspek karir, bisnis, pekerjaan Anda. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau menekankan dahulu bahwa yang dimaksudkan bisnis atau pebisnis dalam konteks bahasan kita ini tidak hanya mencakup Anda itu sebagai pengusaha belaka loh ya, tetapi juga mencakup Anda sebagai birokrat, teknokrat, politikus, atau bahkan Anda yang sebagai karyawan sekalipun ya. Kuasai arena agar manuver makin berkesuksesan ya. Jadi Anda perlu cermat, tidak perlu pesimis. Anda patut menguasai gelanggang bisnis Anda, maka potensi Anda, manuver Anda akan berkelancaran dan mewujudkan hasil di luar dugaan Anda sendiri. Namun, kalau jumlah keberuntungan Anda terbatas di bawah 5, Anda sebaiknya bersikap hati-hati ya. Bukan dikatakan Anda tidak boleh bermanuver bisnis, melainkan patut berhati-hati. Nah, bagaimana bisa mengetahui berapa jumlah nilai keberuntungan? Ya, Anda silakan simak ya. Di dalam buku ini terdapat penjelasan bagaimana menghitungnya ya. Anda bisa menghitung berdasarkan tabel yang tersedia. Ada tabel berdasarkan usia Imlek, kemudian bulan kelahiran Imlek atau bulan kelahiran nasional, tinggal tergantung Anda mau menggunakan yang mana, dan juga tabel berdasarkan jam kelahiran. Dari jumlah ketiganya Anda akan memperoleh ya saran makna nilai yang terkandung di dalamnya. Di sana dijelaskan apa yang sebaiknya Anda lakukan. Dan berkaitan dengan kepentingan yang lainnya, Anda dapat menyeksamai buku ini lebih mendalam. Ya, di dalamnya ada tersedia bagaimana sio ular sebaiknya bersikap, bermanuver, bersepak terjang. Bahkan dijelaskan pula Anda yang berusia Imlek tertentu harusnya berbuat apa. Dan andai kata jumlah nilai keberuntungan Anda itu terbatas, ada pula cara untuk menyiasatinya. Misalnya dengan melakukan upaya solusi feng shui, atau memperbaiki kekeliruan feng shui di rumah Anda ataupun di tempat usaha Anda, agar segala hal yang bersifat mendera tidak terjadi dan Anda bisa mengambil kelancaran daripada sepak terjang Anda sendiri. Nah, terlepas daripada berapakah usia Imlek Anda, asalkan Anda lahir pada bulan Imlek ke-2, 5, 8, dan 11, saya berharap
Anda tidak menggunakan daya dan dana Anda semau gue. Fokuskan daya, batasi hutang piutang ya. Karena Anda punya potensi yang meningkat. Saya berharap ya, keuangan Anda dimanfaatkan demi peningkatan maksimalisasi rezeki Anda tersebut. Berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda yang lahir pada bulan Imlek tersebut tadi, hendaknya berhati-hati ya, tidak gegabah ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko tinggi, termasuk tentu saja dalam hal beraktivitas olahraga. Olahraga yang ekstrim sebaiknya Anda hindari atau dijauhi dahulu ya. Juga jaga ya kesehatan mata dan telinga. Nah, tapi bagaimana Pak Kang saya bisa mengetahui bahwa saya lahir pada bulan Imlek yang kedua, 5, 8, dan ke-11? Pada buku ini, di halaman 288 ada penjelasan mengenai hal tersebut. Namun tentunya, untuk tidak mengecewakan Anda, akan saya tampilkan pula di video ini. Silakan Anda seksamai. Nah, berkaitan dengan bidang-bidang bisnis yang sekarang ini sedang Anda kelola, bagaimana prospeknya? Anda dapat menyeksamainya pada halaman 251 sampai dengan 281. Di sana pun dijelaskan apakah bidang Anda tersebut masuk dalam kategori berunsur logamkah, airkah, kayu, api, atau tanahkah? Ya, tentu saja kesemuanya ini disampaikan kepada Anda demi penyuksesan keberuntungan Anda hingga semaksimal mungkin. Karena saya dan juga Sonora FM, staf dan direksi semuanya selalu berharap Anda berkesuksesan, meningkat, dan semakin meningkat pula. Sukses selalu.